Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Halo semuanya, balik lagi bersama Garut Motovlog. Kali ini kita bakalan bahas salah satu motor Jepang dengan desain yang sedikit agak nyeleneh. Dan untuk harganya, motor ini terbilang paling mahal di kelasnya, bukan tanpa alasan. Karena motor ini dikirim langsung dari luar negeri secara CBU. Penasaran akan seperti apa sosok dan spesifikasinya? Simak video ini sampai selesai. Nah, ini dia Suzuki Avenis 125. Harga memang merupakan yang termahal di kelasnya, tapi punya konsumsi bensin yang paling irit di kelasnya. Setelah resmi diluncurkan di Indonesia pada 25 Oktober 2022 lalu, Avenis 125 sempat dipamerkan di IMOS 2022 oleh PT Suzuki Indomobil Sales atau SIS. Didatangkan secara utuh CBU dari India. Harganya cukup tinggi untuk sebuah skutik 125cc, yaitu dengan harga 29,970 juta OTR Jakarta, lebih mahal dari Honda Vario 160 ABS. Untuk pasar tanah air, tersedia warna Pure Mirage White atau Metallic, Matte Fibron Grey, Metallic Matte Black, Glass Sparkly Black, dan Metallic Matte Fibron Grey atau Metallic Loose Green. Ngomongin desain, soal desain secara garis besar, Avenis 125 adalah sebuah produk global sehingga desainnya dibilang universal. Meski tetap kental, serasa skutik dari negeri Bollywood. Salah satu cirinya adalah berbodi bongsor tapi dikombinasi dengan ban ring kecil seperti halnya TPS Notor 125 yang juga hadir di Indonesia. Bedanya, Avenis 125 pakai kombinasi roda depan 12 inch dan 10 inch di belakang, membuat bentuknya seperti tidak proporsional. Bahkan jika dilihat dari belakang, baik saat parkir ataupun berjalan, roda belakangnya seolah hilang tertutup oleh spakbor belakang dan silinser knalpot yang besar. Penggunaan lingkar roda 10 inch tersebut tentunya menjadi ganjalan sebab tampak menyisakan rongga yang sangat besar. Untuk fitur dan teknologi, fitur yang diusung sebenarnya tidak terlalu banyak, namun fungsional dalam mendukung kegiatan berkendara. Memakai panel instrumen digital mirip dengan GSX 150, ukurannya lumayan besar dan berisi informasi seperti speedometer, fuel meter, trip meter, 12, dan jam digital. Ditambah average fuel consumption, real-time fuel consumption, oil change indicator, voltmeter, engine check, serta eco drive indicator. Selain itu, di sisi kanan panel instrumen terdapat info berupa bar suhu mesin. Satu hal yang cukup jarang di skutik modern. Sayangnya untuk pasar Indonesia, PT SIS belum membekali Avenis 125 dengan fitur konektivitas Suzuki Ride Connect yang dapat menghubungkan motor dengan smartphone via koneksi Bluetooth seperti di India. Untuk desain motor ini juga memiliki keunikan pada bagian pengisian tangki bahan bakarnya. Motor ini memiliki lubang tangki bensin di bagian belakang jok, dan berkat penempatan tutup tangki bensin tersebut, Avenis jadi mempunyai kompartemen penyimpanan yang cukup besar dan banyak. Yang pertama, ada bagasi di bawah jok berukuran 21,8 liter yang mampu membawa barang hingga 10 kg. Cara membuka bagasinya cukup praktis, yaitu tinggal putar kunci kontak ke kiri. Kemudian ada laci dan kantong dek depan yang mempunyai kapasitas 1 dan 1,6 liter. Di dalam laci kiri yang punya cover penutup juga terdapat USB port. Jika ruang penyimpanan dirasa belum cukup, Avenis 125 juga mempunyai gantungan barang sebanyak 2 buah di dek depannya. Punya tangki seluas 5,2 liter, proses pengisian bensin jadi lebih praktis tanpa harus membuka jok. Namun tetap butuh colok kunci kontak di bagian kiri belakangnya. Selanjutnya ada fitur khas motor Suzuki, yaitu Suzuki Easy Start System yang mempermudah dalam menghidupkan mesin. Cukup tekan sekali tombol start dan motor starter akan berputar beberapa detik sampai mesin menyala tanpa harus menahan tombolnya. Sebagai fitur pengaman, ada kunci pengamanan magnet dan set engine cut-off switch yang mematikan mesin ketika standar samping diturunkan. Pada handle rem kiri juga terdapat parking brake lock yang dapat menahan rem ketika berhenti. Rem depan dibekali cakram tunggal yang dijepit kaliper satu piston. Sementara itu, rem belakang masih trombol. Sistem pengeremannya dilengkapi dengan Intelligent Combined Braking System atau punya cara kerja yang persis dengan CBS di skutik Honda.
pada saat handrem belakang ditarik, maka rem depan juga akan ikut aktif secara bersamaan. Seperti disebutkan di awal, Avenir 125 memakai pelek 12 inch di depan serta 10 inch di belakang, dibalut oleh ban MRF berukuran 90/90 ring 12 dan 90/100 ring 10 untuk bagian belakang. Untuk riding position dan handlingnya, Avenir 125 mengusung jok setinggi 780 mm. Joknya mempunyai dimensi yang luas, panjang, dan lebar dengan busa yang empuk. Dengan jok yang luas, duduk di atas joknya terasa nyaman. Bokong terasa terakomodasi secara maksimal. Enak ketika dibawa riding berkeliling kota untuk jarak dekat, apalagi ketika bertemu kemacetan. Riding position pun nyaman. Dimensi imut Avenir 125 membuat tangan pengendara dengan mudah dapat menggapai stang. Dek yang lebar terasa lega bagi sepatu ukuran 43. Namun memang dek Avenir 125 terasa tinggi jika dibandingkan dengan footage 110-125 cc lainnya. Lincah. Itu kata yang terlintas untuk menggambarkan handling saat berkendara di atas Avenir 125. Dimensi kecil dengan kaki-kaki imut, rupanya resep ini pas yang membuat skutik 125cc ini terasa sangat lincah dikendarai. Punya radius putar yang tergolong sangat kecil sehingga untuk putar balik pun seolah bisa dilakukan tanpa kesulitan yang berarti. Lingkar roda 10 inch dengan lebar tapak cuma 90 yang diusung rasanya kurang stabil dalam mendukung manuver di kecepatan tinggi. Rasanya Avenir 125 memang lebih cocok untuk dipakai di traffic yang cukup padat, jalan kecil ataupun butuh kelincahan bermanuver di antara mobil-mobil. Bicara suspensi, sok depan teleskopik dan sok tunggal di belakang Avenir 125 terasa empuk dalam menghajar jalan tak rata ataupun polisi tidur. Hanya saja, ban 10 inci terasa sensitif ketika melalui speed bump ataupun jalan yang berlubang maupun gap antar jalan beton. Untuk performa, secara spesifikasi Suzuki membekali Avenir 125 dengan mesin 1 silinder SOHC 2 katup berkapasitas 124,3 cc dengan pendingin udara dan sistem injeksi. Memiliki kompresi 10,3:1, mesinnya mempunyai karakter overstroke dengan ukuran bore stroke 52,5 mm dan 57,4 mm. Berlebar SIP Suzuki Eco Performance, mesin ini menghasilkan tenaga yang cukup besar, yaitu 8,6 dk di 6.750 rpm dengan torsi maksimum 10 Nm di 5.500 rpm. Dari tarikan awal terasa betul responsifnya. Putar sedikit grip gas, motor melaju tanpa usaha yang berarti. Tenaga di putaran bawah terasa padat, enak untuk dibawa stop and go di dalam kota. Lucunya, tenaga di putaran tengah di kecepatan 40-80 km per jam, lajunya terasa biasa saja. Baru kemudian di putaran atas terasa mengisi lagi. Tak terlalu tinggi. Untuk skutik 125cc, tercatat top speed Avenir 125 di angka 96,3 km per jam di racebook, dengan angka di speedometer 106 km per jam. Untuk konsumsi bensinnya, Avenir 125 dapat menempuh jarak hingga 51,8 km per liter. Jika tangannya lebih halus memutar grip gas, bahkan tercatat bisa tembus di angka 52 km per liter. Cukup impresif dan iritnya kebangetan juga. Nah, jadi kesimpulannya, untuk motor Avenir 125 ini memang akan terlihat aneh jika dipasarkan di pasaran Indonesia, mengingat kompetitornya memiliki desain yang cukup agresif dan lebih enak dilihat menurut saya. Namun di luar itu, mesin 125cc-nya cukup bertenaga, bahkan dapat mencapai 106 km per jam. Itu merupakan salah satu pencapaian yang cukup tinggi di motocross 125cc. Namun balik lagi, harga motor ini melebihi harga dari Honda Vario 160cc. Jadi mungkin akan banyak pertimbangan ulang untuk membeli motor ini. Ditambah dengan desain yang seperti itu, mungkin motor ini akan mendapatkan kesulitan untuk bersaing di pasar Indonesia. Namun balik lagi, jika kalian membeli motornya karena untuk perpergian di dalam kota dan ingin mendapatkan keiritan BBM, mungkin motor ini bisa menjadi solusinya. Oke, segitu aja dulu untuk pembahasan kita kali ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan like. Jika ada masukan dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika ingin mengetahui video-video selanjutnya dari channel ini, silahkan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.
Saya Igor Motovlog, salam motovlogger. You could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go.